Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut. Dia bangkit memberikan kemenangan, memberikan kepastian bagi saudara dan saya. Amin. Berikan kemenangan yang meriah bagi Allah. Baik. Kasih salam kiri kanannya Bapak Ibu. Ucapkan selamat Paskah bagi teman-teman kita. Ya. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang kita Tuhan. Kami memperingatinya pada hari ini. Kami percaya Tuhan kebangkitan di saat Engkau bangkit, maka Tuhan Yesus untuk memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat jaminan, buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkati semua kami yang hadir pada hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua kami akan mengalami kehadiran Tuhan. Semua kami akan mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Ketika kami Tuhan Yesus membawa setiap sakit penyakit, pergumulan, beban berat apapun yang kami hadapi saat ini. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan, ketika kami bersehati menaikkan pujian kepadamu, maka ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, berkatilah Tuhan ibadah kami hari ini. Kami tidak mengizinkan segala kuasa iblis setan yang coba mengacaukan setiap hati kami, mencuri damai sejahtera kami, penguasa-penguasa yang ada di sekitar kami, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Kami mematahkan kuasanya, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah ibadah kami hari ini. Biar Roh Kudus-Mu hadir melingkupi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan pujian syukur.
kami lebih bangkit lagi melayani Engkau lebih maju lagi Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati jemaat ya Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi maju dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami, bagi negeri kami Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan Yesus, berkati legislatif, DPR, MPR Tuhan Yesus, berkati segala jajaran pemerintah yang ada Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk kota Palangkaraya kami Tuhan Yesus, berkati kota Palangkaraya Tuhan, berkati gubernur, wakil gubernur Tuhan Yesus, gubernur jabatan lagi yang ada Tuhan Yesus, berkati Palangkaraya Tuhan Yesus, gerakan terjadi di Palangkaraya ini Tuhan, berkati masyarakat yang ada di Palangkaraya ini Tuhan Yesus, yang belum kemudian dua wakil yang ada di Palangkaraya ini Tuhan Yesus, berkati pemerintahan dari atas sampai bawah Tuhan, berkati Tuhan Tuhan, berkati pembangunan pemerintahan kami Tuhan Yesus, berkati gereja kami, gereja kami ke seluruh Tuhan yang ini Tuhan, berkati Tuhan Yesus, berkati kasih berkati beribadah Tuhan Yesus, yang lalu apapun yang kami rencanakan, tetapi Engkaulah yang punya kuasa Tuhan, Engkaulah yang punya rencana untuk kami. Kami kudus adalah kesegalanya berbicara tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak saja. Dalam nama Tuhan Yesus.
Ibu Satri mau bicara. Iya, sudah siap? Oke, mari kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Kita angkat yang tangan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk bibit-bibit baru ini Tuhan. Biar Kau memberkati mereka Tuhan, Kau memberkati mereka masa depan. Mereka juga Kau pegang Tuhan. Biar mereka selalu ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka Tuhan, hari-hari mereka Tuhan. Mereka memang masih anak-anak Tuhan, tapi bila ada Tuhan, ada roh Tuhan ada di dalam hidup mereka, mereka akan lebih mengenal Tuhan. Mereka akan lebih memuji Tuhan lagi Tuhan. Biarlah hidup mereka hanya di dalam tangan Tuhan. Bagi guru sekolah minggu Tuhan yang akan mengajar mereka, biarlah ditambahkan hikmat, ditambahkan juga roh pengajaran Tuhan. Biar ada kreativitas mereka Tuhan untuk mengajar mereka Tuhan. Biar mereka lebih lagi Tuhan mendampingi anak-anak ini Tuhan, agar mereka lebih mengenal Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu mereka Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Jika ada roh setan iblis pembuluh darah yang ingin merebut mereka, ingin menghalang mereka dalam menerima pelajaran, kami tolak, kami putuskan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah hanya ajaran Tuhan yang mereka terima pada pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat sekolah minggu bersama Kakak Jenny. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siapkan hati dan telinga kami untuk menerima firman-Mu. Berbicara dan bersabdalah Engkau bagi kami Tuhan di tempat ini. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang berbicara. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Setiap kekerasan hati, tegangan hati, kami tolak, patah, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah arah Roh Kudus yang menjamah dan melembutkan setiap hati kami. Kami menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hati
ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku itu kasih aku. Bagiku raya semua aku ingat semua. Kasih Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kebangkitan-Mu membawa kemenangan yang besar bagi hidup kami. Kebangkitan-Mu membawa kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu berbicara bagi kami. Roh Kudus, Engkau yang berbicara bagi setiap pribadi kami saat ini. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa penggelapan roh jahat iblis yang mencoba mempengaruhi hati pikiran kami, mencuri firman Allah dari pendengaran kami. Bersatu hati kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya dari dalam nama Yesus. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan, penuhi tempat ini dengan Roh Kudus. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita yang besar, kami membawa kemenangan yang besar dalam hidup, dalam kuasa kebangkitan. Terima kasih Bapa berfirman,
nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur. Amin. Haleluya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, banyakkan seandainya Tuhan kita Yesus Kristus mati tetapi tidak bangkit, maka saya mau bilang bahwa sia-sialah iman kita, bahwa ternyata kita memiliki Allah yang mati. Tetapi kabar baiknya hari ini kita dengarkan bahwa dia mati tetapi dia juga hidup. Dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Ini yang menjadi pengharapan buat kita Bapak Ibu saudara sekalian. Ini pengharapan yang luar biasa. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita tidak punya pengharapan kepada Allah yang mati. Tetapi kita punya pengharapan. Kita menyembah. Kita punya Allah yang hidup. Katakan amin. Oh haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah ini adalah satu momen yang sangat kita rayakan dengan begitu luar biasa. Jadi bukan hanya kelahirannya. Kalau dia lahir tetapi tidak mati dan tidak bangkit, maka tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena dia datang ke dunia, dia lahir ke dunia, dia mati dan dia bangkit, itulah yang menjadi Allah kita, Allah bagi setiap pribadi kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan hari ini. Jika hari Jumat kemarin kita sudah merenungkan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kematiannya bukan kematian orang biasa. Kalau kematian orang biasa, Bapak Ibu saudara sekalian, mati, dia dikubur selesai. Ya. Kalau orang percaya dia akan menunggu kebangkitan. Tetapi ini ada satu kebangkitan yang luar biasa, ada satu kematian yang luar biasa. Dia bukan hanya mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu yang menjadi fondasi, yang menjadi pokok iman kita orang percaya. Matius 28, Bapak Ibu saudara sekalian. Matius 28 agak panjang, tapi kita baca saja semuanya sampai tuntas. 20 ayat tidak apa-apa. 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-20, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama. Perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini didengarkan oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan ini adalah membawa pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, kalau hanya dia mati dan tidak mengalami kebangkitan, maka Alkitab mencatat bahwa sia-sialah menjadi iman percaya kita. Bahwa ternyata kita memiliki Allah yang mati, bahwa ternyata kita tidak memiliki Allah yang hidup. Tapi kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus, dia mati dan dia bangkit, dia hidup. Amin. Itulah yang menjadi dasar iman percaya kita. Itulah yang membuat pengharapan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita ini berani. Oleh sebab itu para rasul pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat mereka memberitakan Injil, mereka pergi kemana-mana, mereka tidak mempedulikan nyawa mereka. Coba bayangkan kalau yang mereka sampaikan adalah kabar bohong. Coba saudara bayangkan kalau yang apa yang mereka sampaikan adalah suatu kabar yang dusta. Dia tidak akan pernah mungkin mengorbankan nyawanya. Tapi karena dia tahu ini adalah kebenaran, karena dia tahu adalah Kristus memang sudah mati dan bangkit, maka mereka dengan keberanian itu mereka pergi memberitakan Injil. Bahkan nyawa mereka sekalipun mereka tidak pedulikan. Bahkan semua rasul-rasul itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ke-11 rasul itu, hampir semua mereka mati secara mati, dibunuh karena iman percaya mereka. Mereka tidak takut. Kenapa? Karena apa yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Karena apa yang mereka saksikan itu, karena apa yang mereka lihat itu adalah kebenaran yang sungguh-sungguh menyelamatkan bagi semua manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur karena Yesus Kristus kita, dia bukan hanya mati, tetapi dia adalah Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Itulah menjadi pengharapan kita. Alkitab mencatat kalau anda kata dia tidak bangkit, maka sia-sialah menjadi iman kita. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita hidup dalam kebenaran? Kalau ternyata apa yang kita imani adalah bukan Allah yang hidup. Tapi sekali lagi, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, dia yang telah bangkit dari kematian, dan itu yang menjadi pengharapan buat saudara dan saya. Katakan amin. Alkitab mencatat sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca sejenak. 1 Korintus 15 ayat 16-18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Wah. Dari sejak zaman dulu, kalau Kristus tidak bangkit, ternyata orang yang punya pengharapan itu adalah pengharapan yang sia-sia, dan semua itu mati dalam dosa. Tetapi sekarang Kristus Yesus, dia datang ke dunia, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan itulah yang menjadi dasar iman orang percaya. Katakan amin. Itulah dasar iman kita, Bapak Ibu sekalian. Kita patut mengucap syukur. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca dari firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan Yesus katakan sudah dia berjanji kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, sebelum dia dibunuh, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia Mesias itu harus menderita, dia ditangkap, dan pada saat itu dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan dia pesankan kepada murid-muridnya, dia berkata bahwa mari kita akan berjumpa di Galilea. Kalau saat
kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, perempuan-perempuan pada saat itu mereka tidak datang ke Galilea, tapi mereka datang kepada kubur Yesus. Bapak Ibu, pernah janjian ketemu nggak dengan rekan bisnis? Pak, kita janjian di hotel A, ya nanti tanggal sekian, ya 3 hari nanti kita akan ketemu di satu hotel namanya Hotel A. Tapi rekan kita dia lupa bahwa kita janjiannya itu di Hotel A. Lalu yang tadi mendengar janji itu dia tidak datang ke hotel itu, tapi dia datang ke tempat yang lain. Nah, itulah yang terjadi kepada murid-murid. Tuhan Yesus katakan, setelah aku mati dan pada hari ketiga aku bangkit, dan aku mendahului engkau ke Galilea. Kita jumpa di sana. Tetapi Maria Magdalena dan murid yang lain, mereka salah pikir. Mereka datang ke kuburan. Mereka tidak menemukan Yesus. Hanya malaikat yang memberitahu, maka sudah janjian kalian ke Galilea. Kok ke sini? Tapi Tuhan Yesus mengasihi, tetap juga Tuhan kasih tahu, ayo, jangan ke sini, kita ke Galilea. Di sana kita akan jumpa. Saya renungkan Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa Yesus harus mengajak murid-muridnya ketemunya di Galilea? Bapak Ibu, antara Yerusalem dengan Galilea itu berjarak sekitar 150 kilo, jauh. Kalau jalan kaki itu sekitar 3-4 hari. Kalau orang berjalan dari Galilea ke Yerusalem itu harus ada jalan yang lewat jalan memotong, ya, ada jalan yang lebih dekat, ada juga jalan yang lebih jauh. Nah, saya pernah sampaikan di sini bahwa bangsa Israel itu seharusnya kalau dia ke Galilea itu harusnya lewat, kalau mau dekat itu lewat kampung Samaria. Tetapi karena mereka tidak suka ke orang-orang Samaria, akhirnya mereka membelok arahnya lebih jauh. Tapi kita bersyukur Yesus tidak melakukan itu dalam pelayanannya. Dia sungguh justru singgah di kampung Samaria dan membuat kota itu bertobat. Katakan amin. Artinya Yesus tidak menjaga belakang orang. Tuhan Yesus berjanji kepada muridnya, kita akan ketemu di Galilea. Dan saya renungkan, mengapa harus di Galilea? Ternyata Bapak Ibu teliti membaca Alkitab, di Galilea dia berjumpai para muridnya untuk pertama kali. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes adalah orang Galilea. Artinya bahwa di kampung Galilea itu dia mau rekonsiliasi kembali. Dia ingin mengingatkan kembali bahwa di sanalah Yesus pernah berkata, Petrus, kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Tapi tahukah saudara, pada saat perjalanan itu, apa yang terjadi? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, para murid tercerai-berai. Bahkan ada yang menyangkal dia. Oleh sebab itu, pada saat kebangkitannya, dia tidak mau muridnya itu kehilangan arah. Pada saat dia bangkit, dia tidak mau muridnya itu kocar-kacir ke sana kemari. Tapi dia mau himpunkan kembali para muridnya yang bersama-sama dengan dia untuk ketemu di Galilea. Karena dia mau ingatkan kembali apa yang dia bisa. Dia mau ingatkan kembali apa yang sudah dia katakan kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Yakobus, kepada murid-murid yang lain. Dia mau pulihkan itu. Hari ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian judul khotbah ini, bahwa kebangkitan membawa kemenangan yang besar. Amin. Kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan yang besar. Hari ini Bapak Ibu sekalian ada 3 perkara. Ada 3 perkara mengapa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya pada saat dia bangkit. Kebangkitannya Bapak Ibu mempersiapkan para murid untuk menjalankan visi
yang sudah ditanamkan. Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak pernah berbicara lagi secara perumpamaan. Kalau dalam pengajarannya bersama-sama dengan muridnya, ada kalanya dia mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Tapi kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, pada saat dia bangkit, dia berbicara dengan terus terang. Dia berbicara dengan fokus. Dia berbicara dengan jelas apa, bagaimana, dan apa yang harus dikerjakan oleh para murid. Jadi kebangkitannya adalah mempersiapkan para murid untuk bergerak melangkah, mengerjakan, menjalankan visi yang sudah dia tanamkan kepada murid. Tapi sebelum mereka pergi, dia harus memulihkan semua apa yang terjadi dengan para murid, apa yang menjadi ketakutan mereka. Sebab itu Tuhan Yesus harus meyakinkan mereka bahwa hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia mempersiapkan muridnya dengan hal yang pertama adalah dia menyediakan. Jadi hal yang pertama kebangkitannya adalah dia untuk mempersiapkan muridnya supaya murid-muridnya tahu bahwa dia adalah Allah yang menyediakan. Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid, pada saat dia bertemu dengan orang buta, dia menjamah mata orang buta itu dan orang itu akan sembuh. Pada saat dia berjumpa dengan seorang perempuan yang membawa anaknya sedang meninggal, anak muda di lain, Tuhan Yesus menyentuh peti mayatnya dan dia hidup. Bahkan orang kusta yang mengalami kusta, pada saat dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus menjamah dia dan orang itu sembuh. Bahkan pada saat itu dia bertemu dengan seorang buta dengan mengoles dengan ludahnya, mengoles pada mata orang buta, orang buta itu mengalami kesembuhan. Artinya pada saat Yesus bersama-sama dengan muridnya, Yesus menyentuh mereka. Tapi saat kebangkitannya, mujizat tetap terjadi, tapi dengan cara dia berfirman. Oleh sebab itu pada saat Petrus dan murid-murid yang lain kembali nelayan, pada saat Tuhan Yesus mati, itu mereka mungkin dalam keadaan galau. Petrus membawa murid-murid yang lain, ayo kita nangkap ikan lagi yuk. Akhirnya murid-murid yang lain ikut, dan mereka semalam-malaman mencari ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pagi-pagi itu ada seorang yang berdiri di pantai sana dan berkata, tebarkanlah jalanmu di tempat yang dalam. Petrus ingat suara itu, meskipun dia belum mengenal siapa yang berbicara di sana, tetapi perkataan itu perkataan yang akrab di pendengaran. Tahukah saudaraku, Petrus adalah seorang nelayan yang handal. Dia adalah seorang nelayan yang tahu kapan menangkap ikan. Oleh sebab itu mereka bekerja itu semalam-malam, karena dia tahu menangkap ikan itu malam baiknya dan dapat banyak. Tetapi dia akrab dengan apa yang diperintahkan sana, tebarkanlah jalan di tempat yang dalam. Lalu dia melakukannya, Bapak Ibu sekalian, dan mereka mendapat banyak ikan. Artinya bahwa dia mempersiapkan para murid bahwa jangan pernah takut dalam kehidupan. Ada mujizat yang menyertai engkau. Kalau kita taat saja, Bapak Ibu, dengan kebenaran firman Tuhan, mungkin kita dalam usaha kita, mungkin kita dalam bisnis kita, mungkin kita dalam pekerjaan kita, Tuhan mau memberkati kita. Amin. Asal kita mau mendengar firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi setelah kebangkitan Yesus, tetap ada mujizat. Asal kita mendengarkan firman Tuhan, dengar akan Tuhan, peka suara Tuhan, maka Tuhan akan memberkati usaha kita, bisnis kita. Apa yang terjadi dengan Petrus dan teman-teman, mereka mendapatkan ikan 153 ekor dan jala itu tidak goyang. Artinya pada saat kita taat kepada firman, peka kepada suara Tuhan, di zaman perjanjian baru ada berkat yang dia sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Mungkin kita pengusaha, pebisnis, pedagang, atau pengusaha kita, Bapak Ibu saudara sekalian, dengarlah suara Tuhan.
Mungkin Tuhan menyuruh Bapak Ibu kita semua melakukan sesuatu yang mustahil. Mustahil apa yang dilakukan oleh Petrus. Tidak biasanya orang mencari ikan atau mencari ikan pada siang hari. Kenapa? Karena Petrus orang berpengalaman. Dia tahu nangkap ikan itu malam. Tapi dia tidak mau berdebat dengan suara yang dari sana. Dia lakukan dengan tangan. Saat dia melakukannya, maka berkat yang melimpah pun terjadi. Amin. Sebelum kita melayani, sebelum murid-murid berangkat untuk melayani, pergi untuk memberitakan Injil, dia bekali dulu supaya jangan takut bahwa di dalam kebenaran, di dalam firman itu ada mujizat. Dan kalau kita baca lagi Bapak Ibu sekalian, saat di pantai itu Tuhan Yesus menyediakan sarapan buat mereka. Saudara, bayangkan dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia yang rela menghidupkan api, mengipas-ipas, memanggang api dan ikan, menyediakan untuk murid-murid. Itulah yang Tuhan sediakan Bapak Ibu saudara sekalian kepada saudara dan saya yang mau rela memberi hidup kita untuk ambil bagian melayani Tuhan. Kita baca dulu ya. Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapan. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus melayani mereka, memasak ikan dan roti buat mereka dan memberikannya kepada mereka. Artinya apa? Dia sedang mempersiapkan para murid supaya mereka jangan takut, karena mereka akan diutus untuk memberitakan Injil. Mereka jangan takut atas perhidupan mereka, karena dia adalah Allah yang menyediakan kepada orang-orang yang memberi diri hidupnya untuk melayani Tuhan. Jangan takut, kita tidak pernah menjadi kelaparan. Ada Yesus yang menyediakan buat kita. Amin. Ada mujizat yang dia siapkan bagi kita. Bayangkan, hanya dengan berfirman dan kita taat kepada firman yang disampaikan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus saat dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyebarkan jalannya ke tempat yang dalam, maka dia mengalami mujizat. Dan saya percaya itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Asal kita taat saja melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Asal kita dengar saja kepada apa yang Tuhan firmankan buat kita untuk kita lakukan. Saya percaya maka mujizat Tuhan pun terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ambil bagian melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mungkin kita bisa kehilangan waktu. Tapi saya mau bilang bahwa saudara tidak pernah kehilangan berkat. Tuhan menyediakan. Jadi yang pertama adalah supaya murid-muridnya tahu bahwa dia adalah Allah yang menyediakan, sehingga mereka pergi memberitakan Injil. Mereka tidak mati karena kelaparan, tetapi mereka mati karena ditangkap, dibunuh, karena memberitakan kebenaran itu sendiri. Jadi hal yang pertama adalah kita harus tahu bahwa dia adalah Allah yang menyediakan bagi saudara dan saya. Dia menyediakan berkatnya, dia menyediakan mujizatnya, bahkan makan minum kita pun dia sediakan bagi kita dengan cara yang luar biasa. Hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, kebangkitan Kristus dia memulihkan. Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia berkata kepada Yesus. Tuhan menegur Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus, kalau
mati nggak akan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan katakan, aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kalau kamu sudah kuat, teguhkanlah, kuatkanlah saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu yang luar biasa. Kalau kita baca Alkitab ini, ada satu pertemuan yang tidak dibahas secara lengkap di Alkitab. Bahwa Tuhan Yesus ada bertemu tersendiri dengan Petrus. Kita baca dulu ya. Lukas 24 ayat 34. Memang Alkitab tidak membahas apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dengan Petrus. Ternyata Petrus ada berjumpa pribadi dengan Yesus. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Itu Simon Petrus. Apa yang perjumpaan ini hanya ditulis sekilas dalam Alkitab ini. Tapi saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus memulihkan dia. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat Petrus ada orang Yesus ditangkap, lalu ada orang bertanya, dia inilah bagian dari Yesus. Tidak, saya tidak mengenal dia. Bayangkan 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan kalau kita melihat filmnya, Petrus menangis menyesal. Bayangkan Bapak Ibu, dia pasti merasa bersalah yang begitu luar biasa. Sudah menyangkal gurunya, dia menangis waktu itu. Tetapi ada Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus ada datang sendiri kepada Petrus. Hanya sekilas. Untuk apa? Supaya Petrus tidak memiliki iman yang lemah. Supaya Petrus pulih kembali. Supaya Petrus mengetahui bahwa Yesus yang tadinya dia sangkal itu adalah Yesus yang sangat mengasihi dia. Dan saya percaya ini terjadi sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di pinggir danau Galilea. Dia memulihkan Petrus yang tadinya dia menyangkal, yang tadinya dia menolak mengenal Yesus, tetapi Tuhan Yesus berjumpa dengan dia supaya memulihkan Petrus. Jadi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitannya adalah untuk memulihkan. Dia memulihkan Petrus. Saudara saudara, dalam Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Selama 3 kali Tuhan Yesus menanyakan perkara itu kepada Yohanes. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Bayangkan saudara, yang tadinya seorang guru yang dia hianati, tetapi Tuhan Yesus berkata dengan lembut kepadanya. Tidak ada Tuhan Yesus menunjukkan marahnya. Tidak ada Tuhan Yesus menunjukkan dendamnya kepada Petrus. Justru yang Tuhan Yesus munculkan adalah bagaimana kasihnya kepada Petrus. Dan kita mencatat bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita menggembalakan jiwa-jiwa. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi saudara kita yang lain. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita rindu mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang dekat kita untuk juga datang kepada Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Petrus dipulihkan. Tuhan Yesus tidak mengatakan marahnya kepada Petrus, tapi Tuhan Yesus mengasihi Petrus.
Pemulihan yang terjadi juga, yang kedua juga terjadi Bapak Ibu sekalian. Terjadi dengan Thomas, Bapak Ibu sekalian. Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lalu 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Dia memulihkan Thomas, amin. Tadinya Thomas ragu-ragu, mana mungkin, nggak mungkin kalau aku nggak cucukkan jariku ke lambungnya, aku nggak percaya. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi keraguan Thomas. Para murid yang lain tidak ada ceritakan pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Thomas ragu-ragu terhadap engkau, dia mau curungkan lambungmu dengan jarinya. Tuhan Yesus nggak nanya itu, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi keraguan Thomas. Sehingga langsung dia kepada pokok persoalan. Thomas, kalau kamu tidak percaya sini, masukkan jarimu. Dan Thomas mengaku dan percaya, ya Tuhanku dan Guruku, Allahku, Tuhanku dan Allahku. Dia mengakui karena dia melihat. Amin. Mungkin kita ada keraguan hari-hari ini. Tuhan, kok masih seperti ini? Kalau kita masih ada keraguan, gak apa-apa, datang aja kepada Tuhan. Tuhan, aku kok masih ragu di sini? Mungkin Tuhan mengasihi, dia menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dalam iman kita, iman yang ragu-ragu. Thomas saja Allah perhatikan, apalagi saudara dan saya, kita semua perhatikan Tuhan. Kalau ada keraguan dalam hati kita, benarkah langkahku ini, benarkah aku melayani Tuhan? Saya percaya kalau saudara betul-betul bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan itu kepada saudara. Dia tidak akan membiarkan Thomas terombang ambing. Dia memulihkan Thomas. Amin. Jadi hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus, sebelum para murid itu pergi memberitakan Injil ke sana kemari, dia tidak mau murid itu dalam keadaan hati apa indah Yesus bangkit. Ya. Dia harus pastikan iman mereka tidak ada keraguan. Amin. Masihkah ada keraguan kita hari ini kepada Yesus? Kalau ada, kita berdoa ini. Yesus sudah bangkit, amin. Amin. Jadi hal yang kedua, dia memulihkan Simon Petrus, dia memulihkan Thomas kalau ragu-ragu. Sebab itu jangan ragu lagi, amin. Percayalah, dia yang sudah mati dan bangkit supaya kita mengalami keselamatan. Hal yang kedua, hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga adalah kebangkitannya adalah dia mengutus saudara dan saudara. Inilah ending. Kalau yang tadi dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menyediakan, artinya kalau kamu pergi memberitakan Injil, kalau kamu ambil bagian melayani Tuhan, jangan pernah takut, ada mujizat itu yang menyertai engkau. Hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan hal yang kedua dikatakan bahwa jangan takut, apapun yang ada dalam, mungkin kamu ragu-ragu hari ini, Tuhan Yesus akan mantapkan hatimu, sehingga tidak ada lagi keraguan untuk kita melangkah. Para murid sudah yakin bahwa dia dipelihara oleh Tuhan langkahnya, dan hatinya sudah dipulihkan. Maka hal yang ketiga yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengutus mereka.
Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Tadi kan sebelum ketemu di Galilea, ini di Galilea. Dan setelah murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pada saat dia mengutus kita, dia tidak membiarkan kita sendiri. Memberitakan Injil adalah bukan sebuah pilihan kita, bukan. Tapi ini adalah sebuah ketetapan dan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mungkin panggilan kita berbeda-beda, tetapi intinya adalah kemanapun kita melangkah, dimanapun kita ada, kebenaran itu harus kita sampaikan. Injil itu harus kita kobarkan. Jangan kita kompromi dengan dunia ini, jangan kita hanyut dengan situasi dunia ini, tapi kita berdiri sebagai anak Tuhan, berdiri sebagai orang percaya, seorang pribadi yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan itulah yang menjadi identitas kita. Dan itulah orang yang pergi memberitakan Injil. Tidak semua kita jadi rasul, bukan? Jadi kita bekerja kita, bisnis kita. Kita melakukan bisnis kita, tapi kita berbisnis dengan hati yang takut akan Tuhan. Ada kebenaran, sehingga orang melihat kesaksian dari hidup kita, kesaksian dari perkataan kita, kesaksian dari langkah-langkah kita. Itulah orang yang memberitakan Injil. Alkitab mencatat, jangan takut, aku menyertai kau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat kita berpegang teguh kepada kebenaran, saat kita mengajarkan kebenaran, mungkin ada orang yang tidak suka, tidak apa. Yang penting bagian kita adalah sampaikan saja. Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang senang dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Buktinya Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, berarti ada orang yang tidak senang, tidak suka. Karena menyampaikan kebenaran, karena menyampaikan firman. Tetapi apakah Tuhan Yesus berhenti? Tetap dia sampaikan kebenaran. Nah, ada satu kejadian yang luar biasa kalau kita baca tadi. Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengatakan bahwa pada saat dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Lalu orang Farisi mendengar, kan? Ahli Taurat mendengar, wah, mana mungkin ada orang mati bisa hidup kembali. Maka jangan-jangan nanti murid-muridnya kalau dia mati itu dicuri mayatnya. Maka tadi kita baca bahwa pada saat Tuhan Yesus mati, lalu imam-imam orang Farisi ini ngusuk kepada Pilatus, kami dengar Yesus itu mengajarkan kalau dia mati dia bangkit pada hari ketiga. Tolong kasih pengawal di sana. Ada Pilatus mengutus pengawal untuk berjaga di pintu kubur Yesus. Jaga-jaga, jangan-jangan nanti dicuri oleh para murid, ya kan? Dan mereka nanti murid-murid bilang, oh dia bangkit padahal dicuri. Itu pikiran mereka. Tapi memang ada bagusnya juga, supaya mereka menyaksikan kebangkitan itu. Amin. Pada saat penjaga itu ada di situ, kita mencatat pada saat malaikat turun dari langit, maka mereka seperti orang mati ketika Tuhan. Penjaga-penjaga itu tadi seperti orang mati. Nah, kita baca tadi akhirnya penjaga-penjaga dipanggil oleh para imam, lalu disuruh bersaksi dusta. Jangan kamu kasih tahu ya kalau Yesus itu bangkit. Bilang aja itu dicuri. Makanya ada pengajaran yang berkembang sampai hari ini bahwa Yesus itu bukan bangkit. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu Saudara ada aja orang yang mengatakan bahwa oh Yesus itu nggak bangkit kok. Itu karena tadi dikasih ini, disuap nih, penjaga-penjaga tadi supaya bilang bersaksi dusta. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Amin. Dia adalah Allah yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi saudara dan saya adalah untuk hal yang ketiga adalah kita diutus untuk pergi memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan lagi menjadi
sampingan buat kita, tapi itu adalah gerak langkah kita, itu adalah kehidupan kita. Jangan pernah takut. Jadi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Yesus, Dia yang sudah mati dan bangkit buat kita. Katakan amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur karena kebangkitan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kebangkitan yang mempersiapkan para murid untuk pergi memberitakan Injil. Tapi kebenaran firman Tuhan ini juga dalam menjadi bagian kita hari ini. Setiap kita orang percaya diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Saat kita komitmen untuk melayani Tuhan, saat kita komitmen untuk dimanapun aku berada, aku mau menceritakan tentang Yesus. Jangan pernah menjadi takut. Mungkin dalam pikiran kita, nanti kalau saya banyak waktu untuk melayani, nanti saya menjadi kekurangan waktu untuk bekerja. Jangan takut. Kerjakan saja menjadi bisa kita kerjakan. Sama katakan bahwa ada mujizatnya yang menyertai kita. Kalau kita peka saja mendengarkan suara Tuhan, kalau kita peka saja mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita, seperti apa yang terjadi dengan Petrus. Meskipun apa yang diberitakan kepadanya adalah hal yang tidak masuk akal, tidak seperti biasanya orang menjala ikan tengah hari. Mungkin pikiran Petrus, daripada tidak lakukan saja lah. Tapi ternyata saat dia taat melakukannya, maka mujizat besar pun terjadi, dan dia melihat kemuliaan Allah. Saya percaya Tuhan mau mengerjakan perkara ini dalam kehidupan kita, bagi gereja di tempat ini, bagi saudara dan saya. Mungkin dalam usaha kita, mungkin dalam bisnis kita, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal yang Tuhan mau minta untuk kita kerjakan bagi pekerjaan ini. Saya katakan jangan pernah takut. Seperti Petrus, dia punya alasan untuk mengatakan tidak. Tidak biasanya seperti itu. Dia bisa mengandalkan logikanya, karena dia adalah seorang nelayan yang handal. Dia tahu kapan ada ikan, di mana ada ikan pada siang hari, di mana ada ikan pada malam hari. Dia tahu. Tapi saat dia taat melakukannya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sekali lagi dia mengalami mujizat yang besar. Mungkin Tuhan Yesus berbicara dalam hatimu, supaya kau melakukan terobosan yang baru dalam pekerjaanmu, supaya kau melakukan terobosan yang baru dalam usahamu. Mungkin dia menyuruh kau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin dia menyuruh kau melakukan sesuatu yang tidak masuk logikamu. Tapi saat kau taat melakukannya, lihatlah, maka mujizat yang besar itu akan terjadi dalam pekerjaanmu, terjadi dalam usahamu, dan itulah kebenaran firman Tuhan. Dia melakukan mujizatnya dengan firman-Nya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Raja atas segala raja. Tapi Dia yang mau menyediakan roti, memberikan ikan goreng kepada murid-muridnya. Artinya Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia tahu, Dia peduli. Dia tahu bahwa murid-murid itu sepanjang malam kelelahan, mungkin berasa lapar, tapi Dia adalah Allah yang menyediakan.
bahkan kebangkitan yang memulihkan. Ada alasan untuk Petrus pergi meninggalkan Yesus karena dia malu. Sudah menjadi orang yang menyangkal. Tapi Tuhan Yesus datang kepada dia, memulihkan dia secara pribadi. Seperti Thomas, dia ragu-ragu. Apakah benar Yesus bangkit? Apakah benar Yesus mengasihi saya? Tuhan Yesus tahu keraguan Thomas. Mungkin dalam kehidupan kita secara pribadi ada keraguan dalam hati kita. Apakah benar Yesus mengasihi saya? Buktinya hidup saya seperti hari ini. Apakah benar Yesus itu ada? Apakah benar Dia telah bangkit? Apakah benar Dia menyediakan keselamatan, menyediakan berkat bagi saya? Dia tidak akan mau meninggalkan kita. Dia tidak akan mau membiarkan kita menjadi orang yang ragu-ragu. Asal kau terbuka saja dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kau hatimu seperti ini ya Tuhan. Saat engkau curhat, menyatakan isi hatimu apa adanya di hadapannya, Dia tidak akan marah. Dia tidak akan membenci kau, bahkan Dia merangkul kau. Dia akan menyatakan kasihnya kepadamu. Dia tidak akan membiarkan engkau ragu-ragu dalam iman dan pengharapanmu. Dia akan menjadikan engkau yang memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Dia. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat setiap pribadi kami. Mungkin dalam kehidupan kami, dalam ekonomi kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Kami belum melihat kuasa-Mu, kami belum melihat mujizat-Mu. Tapi hari ini kami percaya melalui kebenaran firman yang sudah sampaikan hari ini, setiap pribadi kami mengalami mujizat daripada Engkau. Hidup kami ini berkati oleh Tuhan. Hati kami dipulihkan oleh Tuhan. Iman kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan, utuslah kami untuk pekerjaan. Kami percaya firman-Mu berkata segala kuasa ada di dalam tangan-Mu, di bumi dan di surga. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, ini kami. Kami percaya pada saat Engkau mengutus kami untuk memberitakan Injil, Engkau menyertai kami dengan kuasa, dengan mujizat. Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Masih lagi katakan sama-sama, hidup ini, hidup ini ku diletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan Yesus, ya Tuhan.
firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, jika Engkau dapati kami hidup masih dalam keraguan Tuhan, kami sudah diteguhkan melalui firman-Mu. Hati kami, Tuhan Yesus, katakan, kami percaya kepada Engkau, percaya kepada firman. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu lebih lagi. Pakai menjadi penyambung lidah Allah bagi kami Tuhan, bagi banyak orang dan sangat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu itu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi bertumbuh dan berbuah berakar Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya serahkan kepada Bapak Simpson untuk membawa kita dalam doa persembahan. Bapa, kami bersyukur kasih-Mu, firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan yang membawa firman bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, berkatilah hidupnya, berkatilah keluarganya. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu memberi apa yang Tuhan berkati, apa yang kami terima berkati daripada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui apa Engkau setelah memberi, Engkau limpahkan berkat bagi kami. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan. Selebihnya ya Tuhan, kami bersyukur Engkau tetap memberi kami napas hidup, Engkau tetap memberi kami kesehatan, kesegaran sampai saat ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan memberi sebagian dari berkat yang Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi dengan sukacita ya Tuhan. Bahkan berkatilah apa yang kami rindukan menjadi kerinduan harapan kami. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, Engkau berkati kolekte yang memberi korban syukur. Bahkan juga Engkau berkati perpuluhan ya Tuhan, persembahan khusus ya Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan, Engkau berkati persembahan-persembahan kami ya Tuhan, biar berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yesus namanya penyembuhan.
ibadah raya Minggu tanggal 29 Maret 2006. Kloter pertama 129.000, kloter kedua 50, kloter kedua kasih Natal 50.000. Untuk kloter kedua puasa di tempat Napak Gembala Rabu tanggal 1 April 2026 45.000. Untuk kolektif ibadah Jumat Agung tanggal 3 April 2026 sebesar 258.000. Untuk perpuluhan Minggu tanggal 29 Maret 2026 keluarga itu Bres. Untuk keluarga Bapak Filipus, untuk saudara Yeskia dari Beru, terima kasih Tuhan. Untuk pengeluaran kas gereja tanggal 30/3 bayar perempuan gereja 130.000, tanggal 30/3 token listrik gereja 103.000, tanggal 1 bulan 4 bayar kontribusi GBI BRT untuk mengikuti SMB khusus gembala 200.000, tanggal 3 bulan 4 2006 token listrik gereja 103.000. Untuk kegiatan kita minggu ini, daftar kegiatan kita gereja Tuayan, yaitu hari Selasa Menara 2 jam 14 sampai selesai, hari Rabu 2 puasa jam 18 selesai, hari Kamis kunjungan dan penginjilan, hari Jumat persekutuan doa jam 16 sampai selesai. Untuk hari Sabtu latihan untuk ibadah Minggu. Untuk pokok-pokok doa kita untuk minggu ini, kita doakan Pelangkan Raya Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Doakan gereja kita berigas untuk tuai gembala pekerja seluruh jemaat. 3. Doakan untuk tanah dan gedung gereja di tempat kita beribadah. 4. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih. Tuhan. Jadi ada tambahan untuk persekutuannya di tempat keluarga Pak Simpson hari Jumat tanggal 10. Nah, jadi bulan ini tanggal 10 ini hari Jumat kita persekutuan di tempat Pak Simpson. Jam berapa itu Pak? Jam 6 aja. Jam 6 aja. Ya, jam 6 sore Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk hadir dalam pertemuan persekutuan di rumah keluarga Pak Simpson. Bapak Ibu saudara, ada list pokok doa ini Bapak Ibu saudara, bagi Bapak Ibu yang belum mengisinya supaya diisi, karena pokok doa ini kita taruh di sini dan kita doakan tiap minggu. Jadi pokok doa yang ada di dalam ini, kalau Bapak Ibu mengisi, ini pribadi mengisi lalu kita kumpulkan di sini, kita doakan tiap minggu. Dan juga Bapak Ibu saudara sekalian, kita ada pasca unity, Barigas Unity itu ada pasca bersama. Jadi ada beberapa gereja yang tergabung dengan Barigas Unity mengadakan pasca bersama. Jadi tanggal 24 April ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan sumbangan. Jadi dia per paket. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil satu paket itu nilainya 100.000. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau memberikan silakan mengambil berapa paket, 1 paket, 2 paket, atau 3 paket sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rindu untuk
dibawa Pak Kauman sudah, teman-teman saudara keluarga-keluarga yang lain kalau berkenan silakan. Satu paket itu nilainya sekali lagi 100.000. Kalau kita mau ambil satu paket berarti 100.000. Atau kita mau ambil 2 paket berarti 200.000. Tapi standarnya adalah 100.000. Artinya kalau kita mau memberi 100.000, kita ambil satu paket. Kita doakan Bapak Ibu sekalian di dalam acara ini berjalan dengan baik dan juga sekaligus mengenang pasca ini, sekaligus mengenang almarhum dari Bapak Gembala Senior kita, Bapak Sedaga yang sudah mendahului kita mengenang visi beliau. Jadi visinya itu tidak boleh berhenti, terus kita kerjakan. Dan mimpi beliau sebelum meninggal itu berkata bahwa jiwa-jiwa menangkan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa menangkan jiwa-jiwa, itu saja. Nah, itulah yang kita kerjakan. Lebih daripada itu tentu adalah amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu yang kita jalankan, itu yang kita kerjakan untuk Kalimantan Tengah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Tetap semangat, ya, selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Amin. Tetap bergairah, tetap bersemangat, tetap berdoa. Jangan lupa berdoa dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan bangun sebagai kehidupan yang dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Doa pribadi, doa keluarga bersama, dalam melakukan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, peka mendengar suara Tuhan. Jadi firman Tuhan tadi, Bapak Ibu, saya percaya bahwa dari jemaat Tuhan ini pasti ada orang-orang yang akan Tuhan berkati dengan luar biasa. Kuncinya dengar saja. Logikanya itu nanti dulu. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman, peka apa yang dia katakan, kerjakan dan lihat. Kalau Petrus sempat nyangkal tapi enggak jadi itu. Kalau dia nggak mungkin orang siang begini, nggak jadi itu 150 ekor. Tapi dia taat, saat dia taat maka dia menjadi bisa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kematian dan kebangkitan-Mu yang kami rayakan hari ini. Kebangkitan membawa kemenangan yang besar dalam hidup kami, membawa keselamatan, kehidupan yang kekal, bahkan berkat yang berlimpah. Bahkan juga hidup kami dipulihkan, bahkan Kau mengutus kami untuk pergi memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Mereka yang jual sembako, jual mobil, jual air minum, jual jasa, tukang, pegawai negeri, pegawai swasta, guru, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa terjadi terobosan dalam usaha mereka, terjadi terobosan dalam pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus kami berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan bangkitkan pengusaha-pengusaha yang luar biasa dari gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang akan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami melihat perkara itu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa berkatilah rumah tempat kami ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan hati keluarga di tempat ini. Berkatilah Pak Kardinal Taruh, berkatilah istri
membantu ini semua diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, dan mereka melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkatilah sekali lagi seluruh jemaat-Mu. Kami percaya semua kami diberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama kami diberkati oleh Tuhan. Di lain waktu itu kami boleh bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkatilah pelayanan ini. Kami percaya firman-Mu berkata di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaat-Ku dan halaman tidak menguasai. Kami percaya dalam gereja ada otoritas ilahi yang Kau berikan. Apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kami percaya apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu di tempat ini sudah disediakan surga bagi kami. Dari tanah, dari gedung gereja, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dahsyat itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang kembali ke rumah masing-masing, dan berkat dan penyertaan Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kami. Diberkatilah kami di ladang, diberkatilah kami di kota, diberkati di segala usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Diberkatilah anak-anak kami, studi anak-anak kami, lumbung-lumbung kami diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Nggak nangis ya?